Bab kelima. Setelah sadar, Mo Hao Xuan menjadi marah dan kehilangan kendali. Sialan! Kamu berani tidak menghormati Dr. Fei? Semuanya, pukul orang ini keluar dengan tongkat sampai mati. Dr. Fei Ping adalah orang yang dia bawa. Ketika Lin Xiao menampar Dr. Fei Ping, itu sama dengan memukul wajahnya. Ekspresi wajah Mo Yuman sangat buruk. Harapan yang tadinya muncul, hancur seketika pada saat ini. Berhenti! Tidak boleh tidak menghormati dokter ajaib! Tiba-tiba, suara teriakan memotong kemarahan orang-orang. Orang yang berbicara ternyata adalah Dr. Fei Ping. Kemudian di bawah tatapan terkejut semua orang, Dr. Fei Ping berjalan ke depan Lin Xiao, membungkuk untuk meminta maaf. Dokter ajaib, tadi aku bersikap kurang ajar. Harap kamu bisa memaafkan. Pikiran Dr. Fei Ping yang tadinya kabur, setelah ditampar Lin Xiao 2 kali, tiba-tiba menjadi jernih. Dia langsung menyadari bahwa penyakitnya telah sembuh oleh pemuda ini. Adegan ini sekali lagi membuat semua orang terperangah. Apakah Dr. Fei menjadi bodoh karena dipukul? Pikiran Mo Hao Xuan tidak langsung merespons. Dr. Fei, apa yang sedang kamu lakukan? Bagaimana bisa kamu berterima kasih kepada seseorang yang memukulmu? Aku tidak bisa mengenali kesaktian seseorang. Orang ini adalah dokter ajaib. Tanpa Lin Xiao berbicara, Fei Ping tidak berani untuk bangkit. Benar bahwa aku memiliki penyakit. Penyakit ini tidak diketahui oleh siapapun, dan tak seorang pun dapat menyembuhkannya. Namun, 2 tamparan dari dokter ajaib tadi telah menyembuhkan penyakitku sepenuhnya. Jelas Fei Ping. Mendengar ini, Mo Hao Xuan seperti tersambar petir. Matanya hampir meloncat keluar. 2 tamparan dapat menyembuhkan penyakit yang tak bisa disembuhkan oleh orang lain. Ini sedikit terlalu mengejutkan, kan? Mo Yuman, yang tadinya kehilangan harapan, tiba-tiba mulai berbinar. Lebih baik menyembuhkan penyakit dulu, ucap Lin Xiao dengan tenang. Lalu, dia berjalan ke sisi Molong dan melakukan pemeriksaan dengan teliti. Sebenarnya, di dalam tubuh Molong selalu ada racun yang tersembunyi. Saat Lin Xiao menyembuhkannya, dia menggunakan 9 jarum perak untuk menekan racun di dalam tubuh Molong sementara. Dalam waktu 10 tahun, racun tidak akan kembali muncul. Namun, sebelum berhasil menekan sepenuhnya, jarum tersebut diambil oleh Fei Ping. Bukan hanya usaha sebelumnya yang menjadi sia-sia, tetapi juga racun di dalam tubuh Molong kembali menyerang balik, yang menyebabkan Molong kini berada dalam bahaya. Ambilkan seperangkat jarum perak, tunjuk Lin Xiao pada Mo Hao Xuan. Mo Hao Xuan menatap Lin Xiao dengan tajam. Jika kamu tidak bisa menyembuhkan kakekku, aku akan membuatmu menyesal. Tidak lama kemudian, jarum perak dibawa. Pergilah dan ambilkan alkohol, kata Lin Xiao. Sebuah urat berwarna kebiruan melonjak di dahi Mo Hao Xuan. Apalagi yang kamu butuhkan? Katakan semuanya sekaligus. Dia menyadari, Lin Xiao sengaja menggodanya. Jika kamu diminta pergi, maka pergilah. Tidak perlu banyak tanya. Tegas Mo Yuman sambil menendang pantat Mo Hao Xuan. Mo Hao Xuan sambil memegang pantatnya, dia segera berlari keluar. Tidak lama kemudian, alkohol juga diserahkan. Pergilah dan ambilkan mangkuk air panas, tambah Lin Xiao. Lin Xiao melirik Mo Hao Xuan, tanpa sedikit pun memperhatikan tatapan mengancamnya. Lari lebih cepat. Jika kamu melewatkan waktu terbaik untuk menyembuhkan kakekmu, kamu juga akan ikut bertanggung jawab, ucapnya. Sialan. Mo Hao Xuan mengumpat dalam hati, lalu pergi lagi. Tidak lama kemudian, Mo Hao Xuan kembali dengan membawa mangkuk air panas. Berdiri di sana dan jangan bergerak, tunjuk Lin Xiao ke depan. Awalnya, Mo Hao Xuan mengira Lin Xiao akan menggunakan air panas untuk kakeknya, tetapi setelah Lin Xiao mencuci tangan, dia tidak lagi memperdulikannya.
Apakah kamu masih membutuhkan air panas ini? Tanya Mo Hao Xuan dengan gigi tertutup rapat. Masih dibutuhkan di sini. Untuk apa? Kamu akan tahu nanti. Lin Xiao tidak berkata-kata lagi. Setelah membersihkan jarum perak dengan alkohol, dia membuka baju Molong. Ketika Lin Xiao hendak menusukkan jarum, Fei Ping bahkan tidak berani mengedipkan mata, takut melewatkan seluruh proses penyembuhan yang dilakukan oleh dokter ajaib tersebut. Lin Xiao menggunakan jarum perak dengan cepat menusuk beberapa titik akupuntur di dada Molong, seperti Tiantu dan Guan Yuan. Dengan kedalaman yang berbeda-beda, menusuk atau mengangkat, dia menusukkan 18 jarum dengan tuntas, tanpa ada celah di antaranya, membuat semua orang yang menyaksikan merasa pening. Dengan suara pelan, Fei Ping jatuh berlutut, melihat cara kerja Lin Xiao seolah melihat dewa. Jarum 9 penyembuh. Meskipun Mo Yuman tidak tahu apa itu jarum 9 penyembuh, namun dari reaksi Fei Ping, mereka bisa melihat bahwa teknik jarum yang diperlihatkan oleh Lin Xiao benar-benar luar biasa. Dokter Lin, bagaimana kondisi kakekku? Tanya Mo Yuman sambil mendekat. Sudah sembuh? Lin Xiao mengelap tangan dengan handuk, lalu berkata dengan tenang. Namun, Molong sama sekali tidak menunjukkan kamu akan membuka matanya. Hal ini membuat seluruh anggota keluarga Mo merasa curiga. Dokter Lin, jika kamu mengatakan bahwa kesehatan kakek sudah membaik, mengapa dia belum bangun? Ya, apa kamu sedang mempermainkan kami? Mungkinkah keduanya bersekongkol bermain sandiwara untuk menipu kita? Mendengar itu, Fei Ping yang telah sadar, segera berdiri untuk membela Lin Xiao. Apa yang kalian tahu? Saat aku mencabut jarum perak tadi, hampir saja kakek mau meninggal dunia. Jika bukan karena keahlian Dokter Lin yang luar biasa, kakek Mo sudah pergi ke alam baka. Keahlian Dokter Lin memang luar biasa, tapi dia tidak mungkin membuat seseorang yang sedang sekarat. Sebelum Fei Ping selesai berbicara, terdengar suara batuk. Uhuk! Uhuk! Tuan Tua Mo yang selama ini dalam keadaan tak sadarkan diri, tiba-tiba membuka matanya. Fei Ping terkejut sampai mulutnya terbuka lebar. Dia melihat adegan ini dengan tidak percaya. Orang lain mungkin tidak mengetahui kondisi tubuh Molong, tetapi Fei Ping sangat memahaminya. Kondisi fisiknya sudah sangat lemah, bahkan setelah racun ditekan, kemungkinan untuk bangun pada hari yang sama sangatlah kecil. Namun sekarang, kurang dari 2 menit setelah Lin Xiao menarik jarumnya, Molong langsung terbangun. Seorang dokter, benar-benar dokter yang ajaib. Sudah bangun? Melihat Molong tiba-tiba sadar, seluruh keluarga Mo terkejut. Berbagai indikator pada alat-alat medis juga menunjukkan keadaan yang normal. Semua orang tiba-tiba merasa wajah mereka terbakar. Baru saja mereka meragukan keahlian medis Lin Xiao, namun kenyataan dengan tegas mencabut keraguan mereka dalam waktu kurang dari 1 menit. Kakek, bagaimana perasaanmu? Tanya Mo Yuman. Melihat wajah kakeknya kembali normal, Mo Yuman akhirnya bisa bernapas lega. Aku merasa cukup baik, hanya saja tidak selega setelah aku diakupuntur oleh Dokter Lin tadi pagi. Kata Molong dengan jujur. Molong berkata demikian karena setelah jarum perak di tubuhnya ditarik oleh Fei Ping tadi, dia langsung pingsan. Dia tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Sekarang, Molong mengira bahwa Fei Ping memberinya pengobatan sekali lagi. Fei Ping merasa sangat malu mendengarnya. Mo Yuman segera menjelaskan. Kakek, kali ini jarum ditusukkan oleh Dokter Lin. Oh, masih oleh Dokter Lin? Molong berbalik, baru menyadari Lin Xiao yang berdiri di sampingnya. Wajahnya berubah. Apa yang terjadi? Fei Ping menggigit bibirnya dan dengan berani berdiri. Tuan Mo, semua ini adalah kesalahanku. Aku bertindak dengan sombong dan mengambil risiko dengan mencabut jarum perak yang ditanamkan oleh Dokter Lin di tubuhmu, hampir saja merenggut nyawamu. Sebagai pemimpin keluarga Mo, Molong dengan cepat memahami situasi dari ucapan Fei Ping.
Ini air yang kamu minta, Lin. Suara lantang Mo Hao Xuan terdengar tiba-tiba. Mendengar Mo Hao Xuan memanggil Lin Xiao dengan cara yang tidak sopan, seluruh anggota keluarga Mo menatap Mo Hao Xuan selama sesaat. Tuan Mo sudah bangun, namun dia masih berani tidak hormat kepada orang yang telah menyelamatkan nyawanya. Sungguh mencari masalah. Wajah Mo Long tiba-tiba memucat. Kakek, kamu sudah bangun? Saat Mo Hao Xuan masuk ke ruangan dan melihat Mo Long sudah bangun, ekspresi wajahnya penuh sukacita. Kamu, anak durhaka, berlututlah di depanku. Mo Long menegang wajahnya, memarahi Mo Hao Xuan dengan suara rendah. Mo Hao Xuan terkejut dan hampir menjatuhkan mangkuk air yang dipegangnya. Kakek, apa yang terjadi dengan aku? Tanyanya bingung. Hingga saat ini, Mo Hao Xuan masih tidak tahu di mana letak kesalahannya. Apa yang sudah diajarkan oleh keluarga Mo? Mo Long bertanya dengan marah. Memberi tanpa pamrih, menerima bantuan tanpa kata lupa. Mo Hao Xuan menjawab dengan cepat, menyadari kesalahannya. Artinya sederhana dan jelas. Siapapun yang memberikan bantuan kepada keluarga Mo, akan diingat oleh keluarga Mo seumur hidup. Saat ini, Lin Xiao telah memberikan bantuan dengan menyelamatkan nyawa kepada Mo Long, dan bantuan ini dianggap lebih berharga daripada langit dan bumi bagi keluarga Mo. Dr. Lin adalah orang yang menyelamatkan nyawaku, bahkan menyelamatkan hidupku 2 kali. Berani kamu memanggilnya dengan cara tidak sopan seperti itu? Setelah mengetahui alasan dari kemarahan tuanmu, Mo Hao Xuan segera berkata, Kakek, tadi aku pikir dia tidak bisa menyembuhkan kamu. Itulah sebabnya aku bersikap tidak sopan padanya. Sekarang aku akan meminta maaf padanya. Kamu sudah sehat, jangan marah. Sambil berbicara, Mo Hao Xuan berbalik dan melihat Lin Xiao. Meskipun ekspresinya penuh dengan rasa hormat, namun di balik matanya masih tersemat sedikit ketidaksetujuan. Mo Hao Xuan biasa dengan sikap yang angkuh. Jika Lin Xiao adalah murid dari seorang dokter terkenal, mungkin ia akan menerima dengan lebih baik. Namun, kenyataannya Lin Xiao hanyalah seorang yang tidak dikenal, bahkan usianya sebaya dengannya. Hal ini membuat Mo Hao Xuan merasa sulit untuk menerimanya. Dr. Lin, aku meminta maaf atas ketidaksopanan aku tadi. Mo Hao Xuan memegang mangkuk air panas, membungkuk untuk meminta maaf kepada Lin Xiao. Tolong bantu aku berdiri, ucap Mo Long. Mo Yuman segera membantu Tuan Mo berdiri. Dr. Lin, berkat kehadiran kamu hari ini, nyawaku dapat diselamatkan. Tanpa kamu, nyawa orang tua ini mungkin sudah lenyap. Aku tidak takut mati, namun banyak orang masih bekerja sama dengan keluarga Mo karena menghormati wajahku. Jika aku jatuh, mungkin keluarga Mo juga akan runtuh bersamaku. Inilah alasan sebenarnya mengapa Mo Long ingin menjalin hubungan baik dengan Lin Xiao, sang dokter ajaib. Selama dia ada, keluarga Mo juga akan tetap berdiri. Namun, jika dia jatuh, kemungkinan besar keluarga-keluarga yang saat ini bekerja sama dengan keluarga Mo karena menghormati posisinya akan mencari kerja sama dengan pihak lain. Mo Yuman masih baru saja mengambil alih kekuasaan, setidaknya butuh waktu 2 hingga 3 tahun lagi baginya untuk benar-benar mengemban tanggung jawab besar. Lin Xiao segera membantu Mo Long berdiri. Tuan Mo, kamu tidak perlu terlalu berlebihan. Tidak, apa yang aku katakan bukanlah kebohongan. Racun dalam tubuhku berasal dari lawan persaingan sebelumnya. Beruntung saat itu ditemukan tepat waktu. Jika tidak, nyawa ini mungkin sudah tiada. Mo Long menghela nafas. Bab ke-6. Keluarga Mo adalah salah satu keluarga teratas di kota Jinghai, namun mereka juga memiliki banyak musuh. Meskipun tidak terlihat di permukaan, namun tidak sedikit orang yang bertindak licik di belakang layar. Dr. Lin, mulai sekarang kamu adalah tamu istimewa keluarga Mo. Sambil berkata demikian, Mo Long meminta kepada Mo Yuman. Yuman, ambil kunci mutiara bulan purnama. Mendengar kata-kata mutiara bulan purnama,
wajah semua orang di keluarga Mo sedikit berubah. Bahkan Lin Xiao juga sedikit terkejut. Iya, Mo Yuman tanpa ragu langsung membawa kunci tersebut. Mutiara Bulan Purnama, dengan harga 5 miliar, adalah villa paling mahal di seluruh kota Jinghai, tidak ada yang menyamainya. Lin Xiao pernah mendengar Ken Shooting bercerita tentang villa ini, dibangun oleh Raja Gedung di kota Jinghai. Saat Mutiara Bulan Purnama selesai dibangun, banyak tokoh terkenal dan orang berkuasa datang kepada Raja Gedung, ingin membeli villa tersebut. Pada saat itu, orang terkaya saat itu bahkan menawarkan harga 5 miliar, namun tetap tidak berhasil membelinya. Tidak pernah terbayangkan bahwa sekarang akan berada di tangan Molong, sang Raja Obat. Tuan Mo, villa ini tidak menarik bagiku, aku hanya ingin melihat-lihat koleksi ramuan obat yang kamu miliki. Kata Lin Xiao. Villa senilai 5 miliar tidak menarik bagimu? Omong kosong. Bisik Mo Hao Xuan pelan. Saat mengucapkan kata-kata itu, ia masih sempat melirik kakeknya, khawatir Mo Long mendengarnya. Anggota keluarga Mo yang lain juga terkejut mendengarnya. Itu adalah Mutiara Bulan Purnama, simbol status tertinggi di puncak piramida. Lin Xiao benar-benar mengatakan bahwa dirinya tidak tertarik. Mo Long terkejut sejenak, kemudian tertawa. Dr. Lin, villa ini harus kamu terima. Ramuan obat yang aku miliki, pilihlah sesuka hatimu. Lin Xiao sedikit mengerutkan kening. Ini mungkin tidak pantas. Meskipun telah menyelamatkan nyawa Molong 2 kali, pada kesempatan pertama, Molong telah memberikan hadiah. Hadiah kedua kali terlalu berharga. Lin Xiao, apakah menurutmu, nyawa orang tua ini tidak sebanding dengan sebuah villa? Molong tersenyum, berusaha meyakinkan. Jangan menolak, kalau tidak, aku bahkan tidak berani meminta bantuanmu lagi suatu hari nanti. Melihat tidak ada jalan lain, Lin Xiao menerima. Tidak lama kemudian, Mo Yuman datang membawa kunci dan sertifikat properti. Lin Xiao, sertifikat properti sudah diubah atas nama kamu. Aku juga sudah memberitahu manajemen properti. Ujar Mo Yuman seraya menyerahkan dokumen tersebut kepada Lin Xiao. Dari sekarang, Mutiara Bulan Purnama akan menjadi tempat tinggalmu. Melihat kepiawaian Mo Yuman dalam menyelesaikan tugas, Lin Xiao melihatnya dengan penuh penghargaan. Mo Long merasa tenang menyerahkan urusan keluarga kepada Mo Yuman, tidak tanpa alasan. Yuman, bawa Lin Xiao ke gudang obat yang aku miliki. Mo Long berkata. Apapun yang Lin Xiao pilih, akan aku berikan kepadanya. Iya. Mo Yuman menganggukkan kepalanya, lalu menatap Lin Xiao. Silakan ikuti aku, Lin Xiao. Tunggu, apakah kamu tidak ingin mangkuk air ini? Mo Hao Xuan segera bertanya. Tidak, terima kasih, itu untukmu saja. Lebih baik air masuk ke dalam kepala biar tidak merusak otakmu. Kata-kata Lin Xiao membuat wajah Mo Hao Xuan langsung memerah. Kemudian, Lin Xiao mengikuti Mo Yuman menuju ruang tempat Mo Long menyimpan ramuan obat berharga. Setelah melihat-lihat ruangan tersebut, Lin Xiao merasa sedikit kecewa. Entah itu karena waktu yang terbatas atau karena ramuan obat yang disimpan terlalu biasa, tidak ada yang sesuai dengan apa yang dicarinya. Namun, memikirkan itu, Jinghai hanya sebuah kota kelas 2, bahkan tidak memiliki ladang obat. Bagaimana mungkin ada ramuan obat berkualitas tinggi? Melihat ekspresi kekecewaan di wajah Lin Xiao, Mo Yuman berpikir sejenak, lalu berkata, Lin Xiao, kakek aku memiliki hubungan baik dengan rumah sakit provinsi. Beberapa waktu lagi, seorang pedagang obat dari rumah sakit provinsi akan berkunjung ke Jinghai. Aku akan memperkenalkan kamu kepadanya. Siapa tahu dia memiliki apa yang kamu cari. Mata Lin Xiao berbinar. Baiklah, terima kasih banyak, Nona Mo. Villa keluarga Ken. Putri, aku dengar kamu dan Lin Xiao bercerai. Apakah itu benar? Tanya seorang wanita parubaya dengan antusias. Dia adalah Zhong Xie, ibu dari Ken Shooting.
Pada awalnya, keluarga Ken sangat miskin, mereka berharap Ken Shooting dapat menikah dengan Lin Xiao secepat mungkin. Namun, seiring dengan perusahaan Ken Shooting yang semakin berkembang, mereka semakin tidak menyukai Lin Xiao. Sekarang, mendengar kabar bahwa Lin Xiao telah bercerai, tentu membuat mereka sangat senang. Aku sudah bercerai dengan Lin Xiao, Kata Ken Shooting dengan tenang. Akhirnya, kakak, kamu mulai sadar. Kata adiknya, Kenzu, sambil tersenyum. Lin Xiao benar-benar hanya sebuah sampah. Bersamanya, kamu hanya membuang-buang waktu. Sekarang tanpa gangguan darinya, hubungan antara kamu dan Li Xiaoyi bisa berkembang lebih jauh. Li Xiaoyi yang disebut oleh Kenzu adalah pewaris kaya lokal. Dia telah mencoba merayu Ken Shooting bukan hanya dalam beberapa hari. Meskipun Ken Shooting sudah menikah dengan Lin Xiao, namun Li Xiaoyi tidak pernah menyerah. Aku sudah bercerai dengan Lin Xiao. Apa hubungannya dengan dia? Wajah Ken Shooting sedikit merenggang. Tentu saja ada hubungannya. Li Xiaoyi sangat mencintaimu. Kamu tidak boleh mengecewakan Li Xiaoyi. Kata Zhong Xie memberi nasihat. Ya kakak, jika kamu menikahi Li Xiaoyi, keluarga kita akan semakin kuat. Kenzu mengangguk tegas. Aku tidak memiliki niat untuk menikah lagi saat ini. Ken Shooting berkata dengan wajah serius. Pada saat itu, Sekretaris Han berlari ke arah mereka dengan ekspresi serius. Ibu Ken, baru saja mendapat kabar, manajer Feng dipecat. Apa? Dia dipecat? Mengapa? Tanya Ken Shooting dengan heran. Tadi siang mereka bahkan makan bersama, membicarakan kerjasama dengan keluargamu. Bagaimana dalam waktu singkat seperti ini, tiba-tiba dia dipecat? Kata orang, manajer Feng mencampurkan obat penunduk kepada mitra kerja dan dilaporkan oleh pihak tersebut. Ujar Sekretaris Han dengan wajah muram. Setelah mendengar itu, ekspresi wajah Ken Shooting berubah. Apakah yang kamu katakan itu benar? Benar sekali, Mo Group sudah mengeluarkan pengumuman. Angguk Sekretaris Han. Apakah Lin Xiao benar-benar tidak berbohong padaku? Ekspresi matanya penuh dengan kompleksitas. Sebelumnya, dia mengira Lin Xiao hanya cemburu sehingga sengaja menciptakan masalah. Tidak pernah terpikirkan bahwa manajer Feng benar-benar seorang hipokrit yang bersikap santun. Aku salah paham Lin Xiao. Pikir Ken Shooting dengan berat hati. Nyonya Ken, kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Lin Xiao juga hanya kebetulan mengetahuinya. Kata Sekretaris Han. Tapi bagaimanapun, aku juga bersalah. Hanya dengan memikirkan kata-kata kasar yang pernah diucapkannya kepada Lin Xiao sebelumnya, Ken Shooting merasa sedikit menyesal dalam hatinya. Aku harus mencari kesempatan untuk meminta maaf padanya. Bab ke-7. Di dalam